Halo semua, saya Rifandi Septiawan Nugroho. Saya akan menceritakan sebuah film tahun 1925 berjudul Battleship Potemkin. Film ini adalah film avant-garde Rusia yang dibuat oleh sutradara Sergei Eisenstein pada tahun 1925. Film ini sebuah film bisu yang menjadi rujukan skena sinema global terkait media penyampaian wacana lewat teknik montas. Film ini memiliki muatan propaganda politik dengan memainkan skenario pemberontakan para awak kapal perang Potemkin di tahun 1905. Eisenstein berusaha menyampaikan pesan tentang revolusi rakyat melawan rezim kepemimpinan Tsar yang dianggap sebagai penindas. Dengan teknik montase, Eisenstein menyusun potongan antar gambar sedemikian rupa sehingga penonton bersimpati kepada karakter-karakter yang tertindas di dalam film Battleship Potemkin. Mereka yang tertindas di dalam film ini diwakili oleh para awak kapal, sedangkan yang bertindak sewenang-wenang adalah nahkoda. Masalah menjadi semakin pelik ketika nahkoda yang ada di kapal tersebut adalah para pendukung SAR yang tidak mendapatkan simpati sedikit pun dari para awak kapal. Film ini dibagi menjadi 5 babak, dimulai dari babak pertama, Man and the Maggots. Pada babak pertama ini, para awak Potemkin melakukan protes kepada nahkoda kapal karena mereka harus sarapan daging busuk yang dipenuhi belatung. Perkara ini menjadi awal mula dari perseteruan antara dua kelompok di sepanjang film. Tanpa mengindahkan masalah yang terjadi, para awak kapal akhirnya tetap harus menerima makanan yang sudah ditentukan oleh para elit. Babak selanjutnya berjudul Drama in the Harbor. Bermula dari perintah para elit kapal yang meminta eksekusi, para awak kapal yang tidak mau tunduk pada perintah. Para penembak jitu berubah pikiran ketika Vakulinchuk, si pemimpin pemberontakan, berteriak untuk menghentikan tembakan. Adegan tersebut terekskalasi menjadi konflik yang berkepanjangan yang menyebabkan para awak kapal bersatu menyerang elit nahkoda, termasuk seorang pendeta yang mencoba melerai mereka dengan wejangan-wejangan agamanya. Puncak dari adegan di babak ini adalah terbunuhnya Vakulinchuk, yang secara otomatis menajamkan konflik di film ini. Babak berikutnya berjudul A Dead Man Calls for Justice. Para awak kapal Potemkin memakamkan jasad Vakulinchuk di sebuah kota pelabuhan bernama Odessa. Warga kota ramai melayat Vakulinchuk sebagai tokoh pejuang pembela kelas bawah yang gugur di tengah pertempuran. Para rakyat Odessa merasa terwakili suaranya. Babak berikutnya adalah The Odessa Staircase atau tangga Odessa. Masa penduduk Odessa berkumpul mengajukan protes, menuntut keadilan kepada pemerintah Tsar atas kematian Vakulinchuk. Tak lama berselang, tentara Tsar merepresi massa dengan menembaki mereka menggunakan senapan. Seketika keadaan berubah kacau. Orang-orang berlarian melarikan diri menuruni tangga Odessa hingga akhirnya banyak korban berjatuhan. Pada babak penutup, irah-irahan Meeting with the Squadron, Potemkin harus melewati barikade kapal Squadron Tsar. Alih-alih bertempur, para awak kapal dari dua kapal justru merayakan perlawanan kepada tentara Tsar. Rasa senasib sepenanggungan sebagai kelas tertindas menutup film tersebut. Film Battleship Potemkin dibuat pada masa revolusi Rusia tahun 1920-an, tepat di era keemasan Bolshevik di Rusia. Meminjam medium film seperti ini, Eisenstein berupaya menampilkan kekuatan sinema dalam memproduksi narasi sejarah yang bisa tersebar dalam memori kolektif rakyat Rusia. Secara ideologis, dalam film ini Eisenstein mencoba menyuarakan kekuatan bangsa komunis yang egalitarian, yang mencoba keluar dari masa kesewenang-wenangan rezim Tsar melalui penggambaran konfrontatif antara kelompok yang tertindas dan yang menindas. Meskipun pemberontakan awak kapal Potemkin yang terjadi pada 1905 adalah fiksi, cerita film ini berelasi erat pada peristiwa nyata menjelang revolusi golongan kiri Rusia yang sedang gencar membangun kekuatan untuk menumbangkan rezim Tsar. Penggambaran yang tertindas dan menindas dengan potongan antar gambar memainkan emosi penonton. Secara psikologis membuat hubungan dikotomis antara tokoh mana yang harus dibela dan dibenci.
Adegan penambakan tentara SAR di tangga Odessa pada bagian keempat mendapatkan banyak perhatian kritikus film pada berbagai zaman. Selama sekitar 7 menit, Eisenstein memperbesar kepiawaian yang memainkan teknik montase. Sorotan kamera bergantian dengan cepat dari arah atas dan bawah, memperlihatkan dengan detil mimik korban yang ketakutan berlari menuruni ratusan anak tangga, nenek tua yang tertembak dan tewas di tempat, mayat-mayat bergelimpangan, dan kereta bayi yang terguling lepas kendali dari ibunya yang panik karena menghindari kekacauan. Durasi yang semula bergerak cepat tiba-tiba melambat ketika ibu pemilik bayi melambaikan tangannya, mencoba mengambil simpati tentara SAR dengan berjalan sendiri menghampiri mereka. Nahas, si ibu malah tewas tertembak. Adegan ini telah menyampaikan klimaks pesan politisnya. Tentara pembela penguasa benar-benar tidak punya hati lagi dan tidak segan-segan membunuh rakyat yang tidak sejalan dengan mereka. Teknik bertutur bisa saja hadir karena dorongan ideologi yang ingin disampaikan dalam naratif. Setelah Revolusi Rusia 1917, sebagaimana ditulis oleh Pudovkin, Lev Kuleshov melakukan eksperimen penyuntingan stok film berisi shot aktor pra-revolusi Ivan Mozuskin, disisipkan dengan 3 potong shot lain, yakni semangkuk sup, seorang perempuan dalam peti mati, dan seorang gadis kecil. Berdasarkan 3 naratif yang baru, penonton mendapatkan kesan dari shot wajah Mazuskin yang sama, sedih, lapar, dan kasih sayang. Kesan terakhir yang didapatkan merupakan hasil sintesis dan tesis yang berbeda-beda. Pudovkin memberi nama metode montasenya sebagai penyuntingan relasional dan merumuskan konsep bahwa montase adalah sebuah panduan psikologis bagi penonton. Eisenstein melakukan montase sebaliknya. Menurut Eisenstein, shot satu dan yang lain tidak perlu terjalin secara relasional, namun dapat ditabrakkan untuk mencapai realisme baru. Eisenstein percaya jika realisme yang baru lahir dari kesimpulan penonton melalui pengetahuan intelektual di kepala mereka. Tetapi dalam teknik montase Eisenstein, ia mendikte dengan cukup rinci setiap penyuntingan dengan perhitungan matematis untuk menggiring makna terhadap penonton. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa makna baru dalam pemahaman Eisenstein tetaplah mengacu pada sesuatu yang diinginkan oleh pembuat film. Teknik montase yang didemonstrasikan oleh Eisenstein secara intensif pada adegan di tangga Odessa menggunakan potongan-potongan shot di tangga tersebut. Eisenstein punya tujuan menyisipkan pesan ideologis kepada penonton bahwa di satu sisi revolusi berada di dalam diri mereka dan di sisi lain rezim SAR adalah penjahat. Eisenstein menunjukkan kepada penonton bahwa tentara SAR sangat sadis dengan menembakkan secara babi buta di tengah Odessa. Shot diambil dari sudut-sudut yang berpindah-pindah tanpa terpaut secara kronologis, dari atas, bawah, dekat, jauh, memperlihatkan kekacauan yang kocar-kacir. Mimik wajah orang-orang yang ketakutan dan tentara yang terus bergerak ke depan. Eisenstein memadukan beberapa variabel teknik montase, yaitu memainkan durasi, memainkan tempo dan ritme, memainkan suasana, cahaya, dan bentuk-bentuk di dalam frame, dan juga gabungan antar teknik disertai montase intelektual penonton. Klimaks dari adegan di tangga Odessa adalah kereta bayi yang tergelincir menuruni satu persatu anak tangga di tengah kekacauan. Jika sebelumnya jumlah sisipan potongan dibuat sebanyak mungkin untuk meningkatkan intensitas ketegangan dalam interval adegan, pada bagian kereta bayi yang terjatuh, sisipan potongan atau intercut berkurang drastis sehingga penonton dapat melihat lebih detail suasana dalam ruang di dalam frame. Pengurangan dan penambahan jumlah sisipan berfungsi untuk menjaga rasa keterkejutan penonton. Pemahaman intelektual penonton ketika melihat adegan tersebut bisa saja menghasilkan kesan kontradiktif antara sedih dan marah. Bayi secara simbolik mewakili subjek yang tidak bersalah, tidak tahu menahu urusan orang dewasa, dan tidak berdaya. Namun, apa yang dialami oleh bayi tersebut menjadi pengalaman penting bagi masa depan dirinya sebagai anak yang mewakili rakyat Soviet yang lahir di tengah pusaran konflik. Sampai di sini, ideologi dalam film menjadi mudah ditebak. Sebagai penonton, kita hanya dihadapkan pilihan pada siapa yang benar dan salah, karena ideologi Eisenstein yang menyiratkan pesan bahwa rakyat akan menang. Teknik bertutur sinematik melalui montase membantu Eisenstein menyampaikan pesan
yang mewakili realisme yang tidak bisa terlepas dari ideologinya. Ibarat sentapan para tentara SAR yang membungkam para massa di tangga desa, teknik montase menjadi senjata jitu Eisenstein untuk menyembunyikan realisme lain di luar imajinasinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.